Sobatkom, saatnya kami menyampaikan rangkuman berita kegiatan pimpinan daerah Kabupaten Natuna dalam sepekan untuk Anda. Inilah kabar Warta Kominfo Natuna sepekan bersama saya, Vera Fernanda. Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Sung Yong Kim mengunjungi Kabupaten Natuna, Rabu 30 Maret 2022. Usai mendarat di Bandara Raden Sajat Ranai, rombongan bertolak mengunjungi kediaman Wakil Bupati Natuna Rodil Huda di Bandar Syah. Wabub Natuna Rodil Huda menyambut hangat kedatangan Kedubes Amerika. Sambil menikmati jamuan makan siang, mereka berdiskusi mengenai hubungan kerjasama. Usai berdiskusi singkat, rombongan melanjutkan perjalanan menuju Alipstone Park di Setumpang untuk melihat keindahan alam di sana. Dubes Amerika Sung Yong Kim mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat Wabub Natuna. Kedatangan mereka dijamu dengan baik. Ia mengaku terpesona akan keindahan alam daerah perbatasan. Sung Yong Kim mengatakan, Kabupaten Natuna berbatasan dengan sejumlah negara ASEAN, memiliki berbagai potensi yang bisa dikerjasamakan ke depannya. Selain mengedepankan kerjasama di bidang ekonomi, Kim juga berhasrat ingin menjalin kerjasama di bidang pendidikan. Menurutnya, dengan adanya hubungan kerjasama dapat mengundang perusahaan Amerika berinvestasi di Natuna. Dengan demikian, pembangunan daerah akan lebih maju. Kami mengakui bahwa tidak hanya Natuna adalah tempat yang sangat indah, namun Natuna merupakan tempat yang memiliki nilai strategis yang penting. And there is tremendous potential for the United States and Indonesia to work together on some of the critically important issues of relevance to the Natuna Riau Island area. Rabu 30 Maret 2022, IPMKN Yogyakarta Kabupaten Natuna menggelar pelantikan pengurus periode 2021-2022 di Asrama Natuna, Yogyakarta. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Natuna Wan Siswandi. Acara dimulai dengan tari persembahan yang dipersembahkan oleh Sanggar Sri Serindit, lalu dilanjutkan dengan laporan Ketua Pelaksana Kegiatan Pelantikan Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Natuna, Muhammad Alifuddin Sena. Dalam laporannya, Alifuddin menyampaikan terima kasih kepada dukungan pemerintah hingga terlaksana kegiatan tersebut. Alifuddin berharap dengan dilantiknya kepengurusan baru dapat memperkuat tali persaudaraan dan meningkatkan kualitas belajar teman-teman di perantauan. Ketua IPMKNY yang baru Muhammad Arya Febrian menyampaikan, dengan kepengurusan baru mereka berharap dapat melakukan terobosan untuk mendorong teman-teman menjadi mahasiswa yang berkualitas. Hadir secara langsung dalam kesempatan tersebut Bupati Natuna Wan Siswandi. Dalam sambutannya menyampaikan bahwa agenda kunjungan ke Asrama Natuna memang telah diagendakan oleh Pemkab Natuna. Bupati Natuna juga menyampaikan bahwa ada 5 prioritas pembangunan, diantaranya adalah bidang migas, perikanan, pertahanan, pariwisata, dan lingkungan hidup. Kamis 31 Maret 2022, Basarnas Natuna menggelar rakor dan penandatanganan rencana kontingensi tahun 2022. Perhelatan tersebut digelar di Aula Natuna Hotel. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Basarnas. Kepala Basarnas Daerah Kabupaten Natuna, Mexianus Bekabel, dalam sambutannya mengatakan, pemerintah telah hadir memberikan rasa aman dan nyaman serta keselamatan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan pertolongan pemerintah melalui Badan Nasional Pencarian Pertolongan, melaksanakan sebagai urusan pemerintah dalam bidang pencarian dan pertolongan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, Wakil Bupati Natuna Rodil Huda saat membuka acara tersebut mengatakan, sejauh ini upaya pemerintah membangun daerah dan mengembangkan sektor potensial dirasakan cukup signifikan, terutama dalam pengembangan dan pengayaan wawasan masyarakat. Terdapat beberapa aspek yang membutuhkan partisipasi aktif potensi SAR, diantaranya adalah kesiapsiagaan sosial masyarakat guna mendukung pemenuhan kebutuhan pelayanan rasa aman di sektor pariwisata dan transportasi. Acara diakhiri dengan penyerahan cenderamata oleh Basarnas Daerah Kabupaten Natuna kepada pemerintah daerah Kabupaten Natuna. Demikian laporan kawan sepekan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Kom, jumpa lagi bersama kami Diskominfo Natuna tentunya dalam program kesayangan kita NBK Ngobrol Bareng Kominfo chapter ke-45. Masih bersama saya Vera Fernanda bersama teman saya. Tentunya saya Muhammad Patli Kailani. Iya, kami akan memandu acara pada pagi hari ini bersama narasumber kita, yaitu ada adik-adik dari Forum Anak Natuna. Forum Anak Natuna. Iya. Judulnya dulu Bang, kita kasih tahu dulu. Judul NPK kita pada pagi hari ini adalah Forum Anak Natuna, generasi pelopor, generasi pelapor. Iya, benar. Jadi Forum Anak ini adalah salah satu komunitas yang dibentuk di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan tentunya, yang dimana fungsinya adalah untuk menjembatani antara pemerintah dan anak-anak untuk menyuarakan isu-isu anak di daerah Kabupaten Natuna khususnya. Iya, dalam rangka pemenuhan hak anak ya, Benar sekali. partisipasi anak seperti itu. Nah, mungkin kita kenalan dulu ke generasi muda. Ini ada adik-adik perwakilan dari FAN. Langsung saja sebelah kanan saya ini ada Hendra. Silakan perkenalkan diri. Sebagai ketuanya, silakan Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra, asal sekolah SMK 1 Mengguran Timur. Saya menjabat sebagai Ketua Forum Anak Kabupaten Natuna. Iya, Ketua Forum Anak Kabupaten Natuna 2001-2022 ya periodenya. Nah, lanjut ke sebelahnya. Silakan. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rama, saya perwakilan dari Forum Anak Natuna, saya sebagai ketua di divisi Humas. Jadi Rama ini ketua Forum Anak tahun 2021. 2021. Jadi sebelum Hendra itu Rama ketuanya. Oke. Oh iya gitu. Baik, kalau kita mulai dengan pertanyaan. Forum Anak Natuna. Kalau dari Rama dulu ya, kan Rama ketua 2001. Apa sih Forum Anak kalau dari Rama sendiri? Forum Anak itu sebagai wadah. Misalnya kan anak-anak Natuna nih banyak masalah ataupun hak mereka belum terpenuhi nih. Mereka bisa ngaduin ke kami menjadikan wadah tempat penampungan suara-suara mereka. Jadi pas ada acara seperti Musrembang tahun yang baru saya kemarin tuh, mungkin di situ kami sampaikan. Jadi mengumpulkan aspirasi anak-anak lalu disampaikan melalui forum-forum yang mana didengar oleh pemerintah. Iya. Oh iya, berarti itu mungkin ya yang kita kaitkan dengan pelapor dan pelopor. Jadi pelapor. Jadi dia sebagai pelopor di generasinya menampung aspirasi sesama mereka, lalu melaporkan lapornya kemana? Ke pemerintah yang terkait. Jadi memang dilaporkan melalui forum-forum seperti Musrembang dan forum-forum diskusi yang kemudian memang ada orang-orang yang harusnya mendengarkan. Ya, terkait Permasalahan anak seperti Nah, kalau dari Hendra sendiri, pandangan Hendra forum anak itu seperti apa? Forum Anak adalah wadah partisipasi anak, di mana kelompok anggota teman-teman itu memberi aspirasi kepada anak-anak. Dan ketika anak-anak itu kendala terbebani kepikirannya saat terjadi kekerasan terhadap anak. Jadi saat itulah Forum Anak membantu anak-anak itu memberi aspirasi, semangat, dan mendorong anak-anak itu bisa bangkit lagi. Jadi Forum Anak Natuna hadir untuk teman-teman atau anak itu sampai usia berapa ya? Dari Dikatakan mengandung di dalam kandungan. Dalam kandungan 15 tahun 17 tahun ya? sampai 17 tahun Jadi melahirkan itu masih dikategorikan anak. Oh iya. Baik, oke, terima kasih untuk penjelasan singkatnya. Sejauh ini kan kita ke Hendra dulu, kan udah ada 1 tahun periode ya menjabat sebagai ketua Forum Anak. Nah, apa aja sih masalah-masalah seputar anak yang kalian dapati dalam proses perjalanan kalian menjabat sebagai Forum Anak selama ini gitu? Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Vera. Anak-anak sekarang
banyak putus sekolah, kekerasan terhadap anak, orang tua pada kasar terhadap anaknya, bahkan ada anak-anak tidak memiliki akta kelahiran. Jadi terkendalanya itu kasihan anak-anak itu, kasihan terhadap anak-anak itu, karena anak-anak itu tanpa orang tua, tanpa kasih sayang orang tua, tanpa pendidikan dari orang tua, jadi seperti itu. Seperti itu. Nah, kalau dari Rama sendiri 2020, 2021 ada nggak sih pertambahan bentuk kasus anak yang beda gitu dari tahun Rama mungkin tahun sekarang gitu? Kalau pada tahun Rama sih kemarin tuh banyak laporannya, cuma mereka tuh minta tempat wadah. Wadah. Ya, tempat mereka mencurahkan kayak mereka tuh bakatnya apa gitu. Oh. Kan banyak kurang tempat wadah untuk menyalurkan bakat gitu. Wadah untuk menyalurkan bakat. Jadi yang itu aja. Gitu ya. Nah, kan banyak nih mendengarkan aspirasi, mendengarkan masalah. Kalau di tahun Rama programnya untuk menyelesaikan masalah anak-anak itu apa aja yang dilakukan? Kegiatannya, programnya gitu. Kami kalau untuk programnya sih belum ada sih ya. Soalnya kan COVID kemarin, Nah, jadi nggak bisa gerak. waktu mau jadi ketua kan pasti buat program kan? Ada nggak? Ya. Jadi program yang Rama ajukan itu apa yang pengen dilakukan? Kemarin tuh buat acara di pantai sih. Acara besar di pantai. Acaranya bentuknya? Mengumpulkan semua anak-anak. Itu sekabupaten atau memang bunguran besar aja? Bunguran besar aja. Bunguran besar. Jadi ngumpulin semua anak, terus kita ngadain kayak sebuah festival gitu, festival anak. Festival anak. Ada festival anak. Iya. Nah, sejauh ini forum anak ini anggotanya tuh katanya tersebar ke seluruh kecamatan ya. Iya. Jadi nggak cuma ada di bunguran Kabupaten besarnya ada, aja, Kabupaten Natuna tapi aja. ada juga teman-teman yang sebagai forum anak di Iya. kecamatan seperti itu. Nah, kalau boleh tahu dalam 1 tahun itu kalian pernah ngumpul, kayak Kolaborasi. sharing gitu? Ya, kolaborasi. Iya, pernah. Kalau dari Hendra sendiri? Kalau kolaborasi belum pernah sih, belum pernah karena COVID juga hari itu. Sempat kolaborasi gitu. Nah, kalau kegiatan di forumnya sendiri ada nggak? Apa aja kegiatannya? Kegiatan dari forum sendiri dari Kabupaten Natuna. Itu kegiatan kami itu adalah seperti bermain sama anak-anak, kunjungan, sosialisasi stop bully. Stop. Oh, iya. Iya, stop bully di masing-masing sekolah seperti SD 06, dari MTS, terus SMP 1. Iya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman teman-teman dari forum anak ini pernah mengadakan sosialisasi untuk anak-anak. Salah satunya sosialisasi tentang bully ya, Stop stop bully. bully gitu. Di beberapa sekolah udah dilaksanakan. Namun karena terkendala COVID, mungkin kegiatannya agak Terbatas karena memang harus mengurangi kerumunan, terus tidak boleh bergerak dengan bebas. Jadi memang banyak kegiatannya yang ditunda sebenarnya. Ada lagi kegiatan kami itu untuk Hari Gizi Nasional. Kami ngadain sosialisasi juga dan membawa anak-anak itu bermain, kasih pertanyaan, dan kami ada kasih sedikit cemilan-cemilan begitulah. Oh iya. Nah, tadi kan banyak kegiatan. Nah, kalau dari Rama sendiri nih, gimana sih caranya proses masuk ke forum anak? Itu dipilih atau memang kita mendaftarkan diri untuk ikut seleksi? Gimana prosesnya dari awal? Kalau untuk dari awal tahun terbentuknya forum anak sampai 2020 kemarin tuh kami pakai daftar biasa aja, nggak ada pakai seleksi. Oh, daftar biasa. Iya. Forum anak pertama tahun berapa? Berapa lupa saya. Oh, berarti Rama udah generasi keberapa gitu Iya. ya? Nah, kalau proses pendaftarannya gimana? Daftarnya kemana? Terus apa yang dilakukan? Nanti ada admin di IG-nya. Oh, memang langsung. Jadi memang tidak perwakilan ke sekolah atau ke dinas langsung? Ada langsung ke sekolah. Mereka pertama kali tuh mereka sosialisasi ke sekolah-sekolah. Nanti mereka nyebarin brosur, terus mereka suruh DM ke IG forum anak. Terus IG daftar. forum anak. Baru daftar ke situ, Iya. baru proses seleksinya. Nggak ada pakai seleksi. Kalau pemilihan ketuanya, Pemilihan tua baru. baru seleksi. Nah, di pas seleksi itu program-program itu masing-masing buat program atau enggak? Harus buat Harus buat program. Iya. Nah, kalau dari Rama kemarin programnya apa aja?
Itu dia salah satunya tadi. Dan tadi memang kegiatannya itu, terus kalau kemarin musrembang gitu itu memang hasil dari Formanak. Iya. Jadi memang selama 2020 nggak ada kegiatan yang keluar. Ada, cuma kegiatan-kegiatan kecil aja sih. Kegiatan-kegiatan kecil. Contohnya? Kemarin kami ke Sepadai dulu pada hari olahraga nasional. Nah, kami ngajak anak-anak di Sepadai dulu tuh ngumpulin semua anak. Jadi kami ngajak mereka bermain bola bareng gitu, voli. Nah, kalau kegiatan itu memang kalian yang buat atau memang diarahkan oleh pembimbingnya biasanya? Enggak, kami sendiri yang buat. Jadi memang itu sendiri. Oke. Iya, kan teman-teman dari Forum Anak ini di bawah binaan Dinas Pemberdayaan Perempuan. Ya. Itu mungkin dari pembinanya ada program-program yang harus kalian jalankan apa gimana tuh? Kalau untuk dari dinas sih ada. Nah, cuma beberapa aja, tapi nggak banyak. Kebanyakan tuh dari kami yang dari ide sendiri. Oh gitu, jadi Jadi disuruh. program kerja itu kami remuk sama-sama, ide sama-sama, jadi nanti diajuin ke itu pembina kami. Jadi memang teman-teman memang diberi ruang untuk berkreasi terus menjalankan ide tersebut. Oke, luar biasa. Iya baik, kita iklan dulu sebentar. Baik, kalau gitu teman-teman jangan kemana-mana, kita akan iklan sejenak dan kita akan kembali setelah iklan berikut. Tetap di Ngobrol bareng Kominfo, chapter ke-45, Forum Anak Natuna, Generasi Pelopor, Generasi Pelopor. Sobat Kom, saatnya kami menyampaikan rangkuman berita kegiatan pimpinan daerah Kabupaten Natuna dalam sepekan untuk Anda. Inilah kabar Warta Kominfo Natuna sepekan bersama saya, Vera Fernanda. Wakil Wali Kota Tanjung Pinang silaturahmi bersama pemerintah daerah Kabupaten Natuna, Senin 21 Maret 2022. Kegiatan diawali dengan kata sambutan pemerintah daerah Kabupaten Natuna, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko. Dalam sambutannya, Boy Wijanarko menyampaikan 5 pilar percepatan pembangunan daerah, yakni pertahanan, perikanan, pariwisata, migas, dan lingkungan hidup. Pada kesempatan yang sama, Kepala BP3D Kabupaten Natuna Mustafa Al-Bakri menyampaikan potensi wisata yang ada di Natuna. Wakil Wali Kota Tanjung Pinang Endang Abdullah mengucapkan terima kasih atas sambutan Pemda Natuna. Ia juga mengatakan bahwa dirinya takjub dengan keindahan alam Natuna. Endang Abdullah berharap dengan pertemuan bersama Pemda Natuna bisa terjalin kerjasama yang baik demi kemajuan daerah ke depan. Acara silaturahmi ditandai dengan serah terima cenderamata dari pemerintah Kabupaten Natuna. Dalam hal ini disampaikan oleh Sekda Natuna, didampingi oleh beberapa kepala OPD Kabupaten Natuna. Pemda Natuna gelar musrembang tingkat Kabupaten Natuna. Senin 21 Maret 2022 di Gedung Sri Srindirranai. Acara tersebut dihadiri oleh Gubernur Kepulauan Riau, DPRD Provinsi Kepulauan Riau, DPRD Kabupaten Natuna, Sekda Natuna, FKPD, para OPD Kabupaten Natuna, Ketua TPPKK Provinsi Kepri, pengurus BKMT Provinsi Kepri, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan perguruan tinggi. Acara dimulai dengan penyampaian laporan oleh panitia pelaksana, dalam hal ini Kepala BP3D Natuna, Mustafa. Pelaksanaan musrembang kali ini mengusung tema peningkatan daya saing daerah melalui penguatan infrastruktur dan percepatan peningkatan ekonomi yang akan berlangsung selama 3 hari ke depan. Acara dilanjutkan dengan pembacaan pokok-pokok pikiran oleh Ketua DPRD Natuna, Daeng Amhar.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda Natuna membacakan sambutan Bupati Natuna yang berhalangan hadir. Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dalam sambutannya menyatakan akan memberikan perhatian lebih kepada Natuna. Ia juga mengapresiasi atas capaian-capaian pemerintah daerah Kabupaten Natuna, salah satunya masalah stunting. Gubernur Kepulauan Riau meresmikan musrembang tersebut ditandai dengan pemukulan gong. Selanjutnya acara foto bersama mengakhiri kegiatan tersebut. Musyawarah Pembangunan Kabupaten Natuna saya nyatakan secara resmi dibuka. Semoga ini perjalanan bertugas kita semua. Bupati Natuna tutup musrembang Kabupaten Natuna tahun 2022. Senin 23 Maret 2022, pemerintah Kabupaten Natuna menggelar penutupan musrembang Kabupaten Natuna tahun 2022 di Gedung Sri Serindip. Acara dimulai dengan pembacaan hasil musyawarah musrembang Kabupaten Natuna tahun 2022 yang disampaikan oleh Sekretaris Bapeda Kabupaten Natuna. Acara dilanjutkan dengan penyampaian aspirasi yang disampaikan oleh Duta Genre dan Forum Anak Natuna yang diwakili oleh Sri Wulandari yang merupakan Ketua Duta Genre dan juga siswa SMA Negeri 1 Bunguran Timur. Dalam penyampaian aspirasi, Sri Wulandari menyampaikan apresiasinya atas kesempatan yang diberikan kepada anak-anak untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Pada acara tersebut juga diberikan penghargaan kepada 4 OPD dengan pelayanan terbaik yang dinilai langsung oleh Ombudsman. 4 OPD yang dinilai dengan pelayanan terbaik yaitu PTSP, Disduk Capil, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan. Bupati Natuna yang hadir pada kesempatan tersebut sekaligus menutup acara musrembang Kabupaten Natuna tahun 2022. Dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah yang telah menyukseskan musrembang Kabupaten Natuna 2022. Di akhir sambutannya, Bupati Natuna menyampaikan bahwa musrembang adalah platform untuk mensinergikan rencana pembangunan dari instansi terkecil pemerintah hingga pemerintah pusat. Alhamdulillah, musyawarah penyerahan pembangunan musrembang penyusunan dan kerja pemerintah daerah KPI Kabupaten Natuna saya nyatakan resmi ditutup. Kamis 24 Maret 2022, pemerintah Kabupaten Natuna kembali menggelar rapat persiapan dan pembentukan MTQ ke-10 Kabupaten Natuna. Dalam sambutannya, Sekda Natuna menyampaikan bahwa penyelenggaraan MTQ tahun ini menyesuaikan refocusing anggaran. Selanjutnya, penyampaian dari Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat, Haidir, menyampaikan untuk pelaksanaan MTQ Kabupaten Natuna akan dilaksanakan dengan konsep minimalis namun tetap substansial. Kepala Kemenak Budi Darmawan yang hadir pada kesempatan tersebut menyampaikan pelaksanaan akan dilaksanakan di beberapa lokasi, diantaranya Masjid Ibnu Salim Rane Darat, Masjid Agung Natuna, Masjid An-Nur Batu Hitam, Mat Natuna, SMA Negeri 1 Natuna, dan Asrama Haji. Kabak Kesra menyampaikan, karena waktu persiapan yang cukup singkat, maka sangat dibutuhkan dukungan penuh masing-masing kecamatan untuk menyukseskan acara MTQ. Pemerintah Kabupaten Natuna berharap masing-masing kecamatan dapat mempersiapkan kontingen dengan baik, karena pemenang dari masing-masing cabang lomba akan langsung mengikuti MTQ tingkat provinsi yang akan dilaksanakan pada bulan Juni mendatang di Kabupaten Anambas. Jumat 25 Maret 2022, pemerintah Kabupaten Natuna yang diwakili oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat menghadiri peletakan batu pertama Surau Al-Mukarramah di Dusun 3, Desa Ceruk. Acara peletakan batu pertama tersebut dihadiri oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Pemkab Natuna, Haidir. Dalam kesempatan tersebut, Haidir menyampaikan bahwa salah satu prioritas pemerintah daerah adalah perbaikan serta pendirian rumah ibadah.
Acara tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan didampingi oleh Kepala Desa, Camat, tokoh masyarakat, dan para tamu undangan. Demikian laporan kawan sepekan. Ya baik teman-teman, terima kasih masih bersama kami di NBK Ngobrol Bareng Kominfo, tentunya masih bersama narasumber kita juga adik-adik dari Forum Anak Natuna. Ya baik, tadi kita udah ngobrol panjang lebar bersama mereka dan kita lanjutin lagi ya Bang. Benar. Generasi pelapor dan pelopor, kira-kira maknanya apa ya? Siapa nih yang mau jelasin? Pelopor ya. Hendra dulu ya. Generasi pelopor dan generasi pelapor. Ya, menurut Hendra itu gimana sih memaknai atau ya peran anak Natuna sebagai pelapor dan pelapor? Yap. Oke. Saya akan menjelaskan pelopor dan pelapor. Pelopor adalah bagaimana anak-anak diharapkan dapat memulai aksi atau kontribusi positif dan sebagai agen perubahan. Sedangkan pelapor, anak-anak diharapkan dapat melaporkan dan segala hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak. Jadi seperti itu. Oh iya, generasi pelopor dan pelapor itu dijelasin sama Hendra tadi. Ada tambahan mungkin dari Rama? Mungkin lebih jelasnya dari Rama. Pelapor itu kan misalnya salah satu contoh. Nah, contohnya misalnya ada salah satu anak mendapat kekerasan dari orang tuanya. Nah, dia berhak melaporkan ke kami. Nah, kami sebagai Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor, kami melaporkan ke dinas terkait. Jadi kalian menampung masalahnya, terus bagaimana kemudian kalian mempelopori sebuah solusi ke dinas yang harusnya bertanggung jawab begitu. Iya. Kalau boleh tahu Rama, itu saya teman-teman mau ngelapor ya ke kalian itu melalui apa gitu? Ada dinas pemberdayaan perempuan. Enggak, maksudnya menghubungi kalian gitu. Misalnya mereka mau kekerasan nih gitu malam-malam, cara menghubungi kaliannya gimana gitu? Bisa via DM. DM. WhatsApp juga ada. WhatsApp juga ada. Memanfaatkan media sosial yang teman-teman dari Forum Anak punya. Gitu. Ya, jadi seperti itu. Oke. Tadi kan udah bahas tuh generasi pelopor, generasi pelapor. Nah, kalau dari Rama sendiri nih, karena Rama dari 2020 ya, masalah apa aja sih yang Rama lihat di Kabupaten Natuna, terutama di masalah anak-anak gitu? Secara umum atau secara luas lah? Secara luas sih, kebanyakan anak-anak di Natuna banyak putus sekolah. Kalau yang masalah lainnya? Mungkin ada beberapa masalah yang kemudian dilihat, merasa itu perlu dilaporkan gitu. Banyak yang belum buat akte kelahiran. Jadi pendidikan, akte kelahiran, mungkin ada lagi? Udah, itu aja. Nah, setahu Rama kan tadi dia bilang kalau anak-anak di Natuna itu kebanyakan masih ada yang putus sekolah ya. Itu kira-kira penyebabnya kebanyakan apa? Faktor yang pertama tuh pastinya orang tua ya. Faktor penyebabnya orang tua. Mungkin dari orang tuanya udah nggak mampu lagi buat biaya anak, ataupun dari anaknya sendiri emang udah minat lagi sekolah. Oh gitu. Karena pergaulan bebasnya. Pergaulan bebas juga gitu. Jadi memang tadi ada putus sekolah, akte kelahiran, terus juga ada tentang pergaulan bebas. Nah, itu kan bagian dari pelapor gitu. Kan laporan itu tidak selalu tentang orang melaporkan, tapi kita juga mencari informasi dan itu berupa bentuk laporan. Nah, kalau dari Forum Anak sendiri menanggapi itu, pernah nggak sih ada usaha untuk membantu anak-anak ini untuk kembali sekolah, atau mendapat akte kelahiran, ataupun sosialisasi mencegah untuk itu pergaulan bebas? Kalau untuk sosialisasi udah dilaksanakan setiap tahunnya. Oh, setiap tahun. Kalau untuk akte kelahiran sih, kami di Forum Anak kan punya Duta Dukcapil. Oh, Duta Dukcapil, benar. Jadi kemarin yang pas tahun Hendra ya, yang dilantik juga Duta Dukcapil sekalian pengangkatan ya? Nah, jadi Duta Dukcapil
kami nih ngumpulin nih siapa aja yang belum buat akte kelahiran ataupun KIA. Nah, udah dikumpulin nama-namanya, duta dukcapil kami melaporkan ke dinas dukcapil. Nah, proses pendataan ini kan banyak nih. Kan harus keluar kecamatan. Ini memang forum anak yang turun langsung atau memang dibantu sama dinas? Dibantu sama dinas. Dibantu dinas, gitu. Oh Oke. ya, jadi nggak bergerak sendiri. Bergerak gitu sendiri. ya. Baik, jadi di forum anak memang ada ketua forum anak, ada anggotanya, terus memang ada duta dukcapilnya. Iya. Selain itu ada duta lain nggak? Dia ada bidang-bidangnya nggak sih? Ada. Keanggotaannya. Ada. Ada bidang Nah, apa keanggotaannya apa aja, Indra, kalau di forum anak? Ada sekretaris, bendahara, seksi, dan seksi apa? ada bidang apa aja misalnya? Entah ada kehumasan atau apa, ada bidang humasnya ada. Humas nggak ada. Humas ada. Humas. Humas ada. Berarti sama tadi yang dukcapil ya? Yang dukcapil, oke. Nah, kalau dari Rama, kalau tadi dari Rama kan, kalau dari Hendra nih, permasalahan apa sih yang sekarang Hendra lihat harus diselesaikan gitu? Yang sekarang ini kan kebanyakan kekerasan seksual. Kekerasan seksual. Ya. Terhadap anak ya, Iya. ya untuk di Untuk Natuna anak-anak juga pelajar. kasusnya lumayan. Lumayan. Sekarang kebanyakan udah berita anak yang dibuang. Itu sedih banget rasanya kan. Itu mungkin terjadinya mungkin hamil jual. Jadi anak-anak usia sekarang kebanyakan kekerasan seksual, pergaulan bebas. Jadi pengaruhnya akhirnya dari situ. Jadi tujuan kami itu ingin anak-anak Kabupaten Natuna itu jauhi kekerasan terhadap seksual. Jadi memang kekerasan terhadap seksual yang dipicu oleh pergaulan bebas itu memang harus dihindari oleh anak-anak. Dihindari oleh anak-anak. Oke. Baik teman-teman, kita udah ngobrol sama teman-teman tadi bagaimana forum anak, generasi pelopor dan pelapor, dan permasalahan tentang anak Kabupaten Natuna. Tentunya ini menjadi dorongan atau memotivasi buat anak-anak di luar sana untuk tetap menjaga diri untuk menghindari kasus-kasus yang disebutkan oleh anak-anak tadi. Dan bagaimana kemudian anak itu juga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman seumurannya. Putus sekolah, akte kelahiran, pergaulan bebas, itu harus dimulai dari diri anak-anak dulu, baru kemudian dia menginspirasi lingkungan di sekitarnya. Iya, benar. Nah, mungkin habis ini kita bakal minta harapan ya. Harapan atau pesan dari teman-teman untuk anak-anak Kabupaten Natuna. Tapi sebelumnya, ini kan memasuki bulan Ramadan. Tadi kita belum ini ya, Bang. Belum ngucapin ya? Iya, nanti di akhir aja ya. Di akhir aja deh kita ngucapin. Terlalu bersemangat sehingga nggak kelihatan puasa ya. Jadi ini edisi pertama kita di bulan Ramadan untuk NBK. Nah, kira-kira dari teman-teman FAN di bulan Ramadan ini ada mau ngadain kegiatan? Ada buka bersama. Oh, ada buka bersama. Buka bersama, gotong royong di masjid-masjid, sama bagi takjil. Oh iya, jadi itu rutin diadakan setiap tahun. Iya. Iya, kegiatan bersih-bersih masjid sama bagi-bagi takjil ya. Itu rencananya kapan? Belum ditetapkan tanggalnya. Iya, tanggalnya. Tapi itu memang udah direncanakan untuk dilaksanakan tahun ini. Kan program. Tapi kita balik ke tadi deh, Fer. Masalah mereka tadi kan mereka kan tadi udah generasi pelopor ya. Terus akhirnya pelapor. Berarti mereka punya harapan dong ketika masalah itu dilaporkan kemudian diselesaikan. Iya. Ya. Nah, kalau dari Rama sendiri harapannya untuk pemerintah nih, untuk forum anak, untuk masalah anak, dan bahkan sekarang Natuna itu menjadi salah satu kabupaten layak anak gitu. Harapannya untuk pemerintah apa dulu? Harapan saya untuk pada pemerintah daerah Natuna, semoga harapan-harapan anak yang ada di Natuna terkabulkan dan hak-hak yang anak-anak di Natuna terpenuhi. Kalau untuk anak-anaknya sendiri harapannya apa? Untuk anak-anak Natuna. Untuk anak-anak Natuna ya. Untuk anak-anak Natuna. Mungkin bisa kasih semangat ke teman-temannya tadi kayak putus sekolah atau apa gitu. Oke, apa aja pengen disampaikan untuk anak-anak lah biar jadi semangat buat mereka gitu. Untuk anak-anak Natuna, semoga kalian tetap semangat untuk sekolah, baik itu untuk bergaul dengan yang baik-baik gitulah. Jadi menjaga pergaulan dan lingkungan ya. Iya, menjaga pergaulan. Kalau dari Hendra nih untuk pemerintah apa dulu? Ya pengennya gimana sih pemerintah itu menanggapi permasalahan-permasalahan terkait anak seperti yang udah kalian jelasin tadi gitu. Pengennya gimana?
dari pemerintah? Harapannya untuk pemerintah. Harapan. Harapan Hendra sih untuk pemerintah, Pak, ya, anak-anak generasi Kabupaten Natuna itu eh, lebih maju lagi, lebih cerdas, sehat, ceria gitu. Oh iya, jadi teman-teman dari Forum Anak Natuna itu keinginan teman-teman Forum Anak untuk anak-anak di Kabupaten Natuna ya, supaya lebih ceria gitu. Masalah-masalah yang udah disampaikan tadi Benar. nggak ada lah gitu ya. Soalnya kan anak-anak memang kayak kesulitan untuk bercerita ya Kak ya. Kayak misalnya ketakutannya tuh ya masih role model masih orang tua gitu. Jadi kalau terjadi masalah di rumah, ya kalau tidak ada tempat, kalau tidak berani untuk cerita ke orang tua ya udah nggak diceritain gitu. Jadi mungkin harapan dari teman-teman Forum Anak itu teman-teman bisa lebih terbuka gitu karena seumuran gitu. Bisa mengadu kepada kami. Iya benar. Jadi memang ada kemudian Forum Anak loh sebagai wadah untuk teman-teman menyampaikan kami sebagai wadah. permasalahan-permasalahannya seperti soalnya kan kadang-kadang anak takut kan cerita sama orang tua gitu, takut Tidak curhat. nyaman cerita ke Seumuran gitu. Jadi ini kesempatan teman-teman. Jadi kalau punya masalah, kendala di sekolah, itu semuanya punya solusi gitu. Pemerintah memang punya fokus yang sangat besar terhadap anak-anak Kabupaten Natuna. Itu kenapa Natuna ditunjuk sebagai kabupaten layak anak. Artinya anak-anak ketika berada di Natuna, mereka merasa bahagia dan merasa layak untuk hidup dengan sejahtera dan tentunya hak-haknya terpenuhi begitu. Iya benar. Udah sejauh ini di sosial medianya Forum Anak sendiri itu banyak yang nge-DM anak-anak Natuna, banyak yang nge-DM permasalahan-permasalahannya. Udah ada beberapa. Udah ada beberapa dalam tahun ini. Dalam tahun ini belum ada. Oh belum ada Iya. sekali. Itu gimana kalian sebagai admin, misalnya admin yang pemegang sosmednya itu menyampaikan apa ya, mensosialisasikan bahwa kami ada loh untuk teman-teman kalau mau ngadu masalahnya nanti kami sampaikan, itu ada nggak kalian sampaikan gitu? Ada. Ada lewat sosialisasi ke Iya, sekolah-sekolah iya. tadi seperti itu. Nah, ini kita rasain ya, maksudnya yang DM-nya kita rasain. Kira-kira masalah yang dilaporin apa salah satunya? Yang lewat DM. Iya, ada nggak sih masalah yang Yang lucu, tidak terpikirkan mungkin? gitu. Boleh. Nggak ada sih. Gak usah disebutin orangnya, tapi Kebanyakan masalah serius semua. Masalah serius contohnya apa? Kayak di rumah tuh nggak dapat tempat nyamannya dia. Tempat yang nggak nyaman di rumah. Iya. di rumah gitu ya. Salah gitu. Berarti permasalahan di keluarganya. Nah, kan ini dapat laporan. Itu prosedurnya gimana? Yang menangani, yang menjawabnya itu kalian atau memang diarahkan gitu kemana? Nanti kan dalam admin IG itu ada beberapa yang pegang. Kami punya divisi tentang hak anak. Terus nanti yang jawab itu yang punya divisi itu. Kedua Divisi. Ketua divisi. Ketua divisinya forum anaknya atau dinas? Forum anaknya. Forum anak. Jadi nanti ditampung di ketua divisinya dulu, nanti baru kalian sampaikan ke dinas. Biasanya kalau udah disampaikan ke dinas, itu gimana? Entah kalian ada rapat membahas itu atau apa ya bentuk Tindak lanjutnya. iya bentuk tindak lanjutnya apa gitu dari permasalahan yang udah diadukan seperti itu. Kalau kebanyakan dari kami tindak lanjutnya kami tanganin sendiri sih. Ya Kayak ngasih saran, ngasih aja, saran, gitu. solusi gitu. Mana jalan keluarnya. Kalian yang ngasih solusi Iya. sendiri ya. Oke, luar biasa, kita udah ngobrol dan udah ternyata udah setengah jam. Kalau gitu kita kembali iklan dan setelah ini tadi ya Fer, mereka akan menyampaikan pesan dan kesan mereka ya. Iya, benar. Baik, kalau gitu tetap di ngobrol bareng Kominfo chapter ke-45, Forum Anak, Generasi Pelopor, Generasi Pelapor. Sobat Kom, saatnya kami menyampaikan rangkuman berita kegiatan pimpinan daerah Kabupaten Natuna dalam sepekan untuk Anda. Inilah kabar Warta Kominfo Natuna sepekan bersama saya, Vera Fernanda.
Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Sung Yong Kim mengunjungi Kabupaten Natuna, Rabu 30 Maret 2022. Usai mendarat di Bandara Raden Sajat Ranai, rombongan bertolak mengunjungi kediaman Wakil Bupati Natuna, Rodil Huda di Bandar Syah. Wabub Natuna Rodil Huda menyambut hangat kedatangan Kedubes Amerika. Sambil menikmati jamuan makan siang, mereka berdiskusi mengenai hubungan kerjasama. Usai berdiskusi singkat, rombongan melanjutkan perjalanan menuju Alipstone Park di Sepempang untuk melihat keindahan alam di sana. Dubes Amerika Sung Yong Kim mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat Wabub Natuna. Kedatangan mereka dijamu dengan baik. Ia mengaku terpesona akan keindahan alam daerah perbatasan. Sung Yong Kim mengatakan, Kabupaten Natuna berbatasan dengan sejumlah negara ASEAN, memiliki berbagai potensi yang bisa dikerjasamakan ke depannya. Selain mengedepankan kerjasama di bidang ekonomi, Kim juga berhasrat ingin menjalin kerjasama di bidang pendidikan. Menurutnya, dengan adanya hubungan kerjasama dapat mengundang perusahaan Amerika berinvestasi di Natuna. Dengan demikian, pembangunan daerah akan lebih maju. Kami mengakui bahwa tidak hanya Natuna adalah tempat yang sangat indah, namun Natuna merupakan tempat yang memiliki nilai strategis yang penting. And there is tremendous potential for the United States and Indonesia to work together on some of the critically important issues of relevance to the Natuna Riau Island area. Rabu 30 Maret 2022, IPMKN Yogyakarta Kabupaten Natuna menggelar pelantikan pengurus periode 2021-2022 di Asrama Natuna, Yogyakarta. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Natuna, Wan Siswandi. Acara dimulai dengan tari persembahan yang dipersembahkan oleh Sanggar Sri Serindit, lalu dilanjutkan dengan laporan Ketua Pelaksana Kegiatan Pelantikan Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Natuna, Muhammad Alifuddin Sena. Dalam laporannya, Alifuddin menyampaikan terima kasih kepada dukungan pemerintah hingga terlaksana kegiatan tersebut. Alifuddin berharap dengan dilantiknya kepengurusan baru dapat memperkuat tali persaudaraan dan meningkatkan kualitas belajar teman-teman di perantauan. Ketua IPMKNY yang baru Muhammad Arya Febrian menyampaikan, dengan kepengurusan baru mereka berharap dapat melakukan terobosan untuk mendorong teman-teman menjadi mahasiswa yang berkualitas. Hadir secara langsung dalam kesempatan tersebut Bupati Natuna Wan Siswandi. Dalam sambutannya menyampaikan bahwa agenda kunjungan ke Asrama Natuna memang telah diagendakan oleh Pemkab Natuna. Bupati Natuna juga menyampaikan bahwa ada 5 prioritas pembangunan, diantaranya adalah bidang migas, perikanan, pertahanan, pariwisata, dan lingkungan hidup. Kamis 31 Maret 2022, Basarnas Natuna menggelar rakor dan penandatanganan rencana kontingensi tahun 2022. Perhelatan tersebut digelar di Aula Natuna Hotel. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Basarnas. Kepala Basarnas Daerah Kabupaten Natuna, Mexianus Bekabel, dalam sambutannya mengatakan, pemerintah telah hadir memberikan rasa aman dan nyaman serta keselamatan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan pertolongan pemerintah melalui Badan Nasional Pencarian Pertolongan, melaksanakan sebagai urusan pemerintah dalam bidang pencarian dan pertolongan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, Wakil Bupati Natuna, Rodil Huda, saat membuka acara tersebut mengatakan, sejauh ini upaya pemerintah membangun daerah dan mengembangkan sektor potensial dirasakan cukup signifikan, terutama dalam pengembangan dan pengayaan wawasan masyarakat. Terdapat beberapa aspek yang membutuhkan partisipasi aktif potensi SAR, diantaranya adalah kesiapsiagaan sosial masyarakat guna mendukung pemenuhan kebutuhan pelayanan rasa aman di sektor pariwisata dan transportasi. Acara diakhiri dengan penyerahan cenderamata oleh Basarnas Daerah Kabupaten Natuna kepada pemerintah daerah Kabupaten Natuna. Demikian laporan kawan sepekan.
Ya, teman-teman, kembali lagi bersama kami di NBK Ngobrol Bareng Kominfo, chapter ke-45, masih bersama Rama dan Hendra sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Iya, mereka berdua dari Forum Anak Natuna. Gitu. Nah, kita udah masuk ke sesi terakhir, ternyata Bang Fadli nggak Iya, terasa. luar biasa sih, kita udah ngobrol banyak tentang keduanya, bagaimana tentang masalah anak, terus bagaimana proses dari pelopor dan pelapor, proses penanganan masalah-masalah yang dilaporkan anak. Tadi sudah disampaikan oleh Rama dan Hendra, dan sekarang kita udah di sesi terakhir, dan kita mungkin akan dengar nih statement dari mereka tentang Forum Anak, terus tentang harapan mereka terhadap Natuna, ataupun harapan mereka terhadap pemerintah. Mungkin kita dari siapa? Dari Hendra dulu deh. Ya boleh, dari Hendra dulu mungkin untuk sebagai closing statementnya, harapan Hendra boleh kepada pemerintah, boleh harapannya untuk anak-anak generasi muda di Kabupaten Natuna ke depannya itu seperti apa gitu. Silakan Hendra. Baik, harapan kami ke depannya untuk anak Kabupaten Natuna adalah jauhilah pergaulan bebas dan keluar malam, kekerasan seksual, dan jadilah anak-anak yang dibanggakan kedua orang tua. Jadi seperti itu. Iya, itu untuk anak-anak atau teman-teman seperjuangan ya, untuk generasi muda di Kabupaten Natuna. Kalau untuk orang tua mungkin atau untuk pemerintah, soalnya kalau kita bicara tentang kekerasan seksual itu anak-anak itu rentan menjadi korban sih, kalau menurut saya seperti itu. Nah, apa harapan-harapan Hendra mungkin Rama kepada orang tua atau lingkungan gitu untuk menjaga hak-hak anak supaya terhindar dari menjadi korban kekerasan seksual seperti itu. Untuk orang tua, jangan memberi anaknya keluar malam seperti malam hari gitu, karena itu pengaruh besar. Iya, maksudnya lebih ke ini ya, pengawasan terhadap anak dari orang tua itu sangat penting. Mungkin boleh keluar malam tapi untuk hal-hal yang positif dan jelas mau kemana dan ngapain. Harus diawasi. Kalau gitu. pulang pun sekitar jam 9 malam gitu. Itu udah batas waktunya gitu. Iya, teman-teman, itu tadi harapan atau saran dari Hendra sebagai ketua dari Forum Anak Natuna tahun 2021-2022. Kita geser ke Rama. Kalau Rama gimana nih Rama? Hai teman-teman semua, harapan saya untuk teman-teman semua, kalian jangan pernah menganggap diri kalian itu sendiri. Kami sebagai forum, anak, sebagai wadah untuk kalian berbicara atau melaporkan. Nah, dan juga kalian harus menjadi seorang yang percaya diri. Jangan menjadikan kekurangan kalian sebagai kelemahan. Anggap aja kekurangan kalian itu suatu hal yang kalian cintai. Dan untuk generasi anak Natuna, semoga lebih berkreasi dan membuat Natuna lebih maju. Iya, terima kasih teman-teman. Itu tadi motivasi, kata-kata motivasi dari Abang Rama kepada teman-teman generasi muda di Kabupaten Natuna biar nggak minder, nggak merasa sendiri. Dan selalu merasa bahwa berbeda itu bukan sesuatu yang negatif, tapi berbeda itu bahwa adalah sesuatu yang spesial dalam diri kita. Jadi jangan pernah merasa sendiri, karena di Natuna ada Forum Anak. Iya, ada. Kalau mau sampaikan apa-apa, keluhan, cerita, masalahnya bisa ke sosial medianya Forum Anak. Benar. Apa nama Instagramnya? Forum Anak Natuna. Gitu aja, Forum Anak Natuna. Jadi bisa lewat DM ya, bisa DM ke teman-teman, nanti insya Allah akan ada tindak lanjutnya dari pihak terkait. Nah kan kadang-kadang kalau DM itu orang pada malu ya, Mer. Ada nggak nomor WA yang mungkin mereka bisa samarkan nama mereka? Kalau nomor WA, hubunginya kemana? Untuk WA sih kemarin tuh senior lama kemarin. Oh, senior lama. Jadi memang ini untuk DM ya. Jadi kalau teman-teman yang malu ya udah bisa lah pakai fake account ya. Nggak usah pakai akun asli. Soalnya kadang-kadang memang kalau pakai akun asli itu kita nggak minder gitu kan mau cerita. Jadi memang ya bisa lah pakai akun orang ya gitu. Benar. Jadi tadi teman-teman itu dari Forum Anak. Jadi jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa berbeda. Jadikan kekurangan sebagai sesuatu yang spesial yang membuat kalian teman-teman berbeda daripada yang lain. Dan jangan lupa kalau ada masalah datang ke Forum Anak. Iya benar.
Mungkin itu aja untuk episode kita kali ini bersama Forum Anak Natuna. Kita akan hadir di episode selanjutnya dengan tema-tema yang menarik tentunya, yang menginspirasi teman-teman khususnya milenial di Kabupaten Natuna. Berhubung ini juga lagi puasa Ramadan, kita mungkin tadi di depan terlupa. Lupa, gitu. semangat banget. Iya, kita ucapin di belakang aja. Mohon maaf lahir batin dari kita semua, dari tim yang di depan layar dan tim di belakang layar juga. Selamat menjalankan ibadah puasa, marhaban ya Ramadan. Dan semoga ibadah tahun ini tidak kembali terkendala karena COVID, dan kita memang tetap harus jaga diri, karena mudah-mudahan kalau kita tetap jaga diri, keadaannya kondusif dan kita bisa sampai ke Idul Fitri tanpa harus ibadah dari rumah lagi ya, tentunya. Dan semoga untuk teman-teman Forum Anak Natuna kegiatan-kegiatannya lancar, terlaksana di tahun ini, tidak terkendala dengan COVID ya. Banyak cara, misalnya bisa melalui sosialisasi melalui daring seperti itu, dan harus lebih semangat, lebih kreatif, pokoknya jangan takut apapun. Lebih semangat karena Forum Anak Natuna adalah pelopor gitu bagi teman-teman generasi muda di Kabupaten Natuna. Gitu. Banyak harapan yang ditaruh di Forum Anak Natuna ya, karena mereka ya, misalnya kalau mereka tidak punya teman sendiri, ya mereka cuma punya forum anak gitu, untuk ngaduin apa yang mereka rasain, ketakutan. Oke, mungkin segini aja Bang. Cukup? Ada lagi yang mau sampaikan? Rama, Hendra? Cukup? Baik. Karena sudah cukup, saya Muhammad Fatli Kailani. Saya Vera Fernanda. Saya pamit, sampai jumpa di Ngobrol Bareng Kominfo berikutnya. Terima kasih Anda telah menyaksikan Ngobrol Bareng Kominfo. Acara ini diselenggarakan oleh